Orang siapa sih yang mau ngambil risiko kayak gitu Pak? Usaha mah mau untung, bukan rugi kayak gitu kan. Tapi kita di sini ngambil risikonya itu adalah mari nge-vlog di Kebunisen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya Kebunisen. Oke teman-teman, kita udah sama salah satu pebisnis muda nih ya, dari Karawang. Aslinya bukan Karawang sih. Oh iya, meskipun aslinya bukan dari Karawang, tapi udah cukup lama di Karawang ya, dan memulai bisnis di sini. Nah, kita akan nanya-nanya seputar bisnisnya, seputar perkembangannya, seputar ya pokoknya jatuh bangunnya, kayak gitu ya. Dan langsung aja nih deh, apa dulu yang akan kita ulik dari Akang yang satu ini? Kenalan dulu lah. Kenalan dulu ya. Oke, betul. kenalan dulu. halo, gua Jojo. Ya. Asli Palembang di Karawang 2014. 2014. Oke. Berarti berapa tahun tuh? 5 tahun ya? 7 7 tahun. Karawang ya. 7 tahun. Karawang. Nah, yang gua mau tanya sih kenapa Karawang lagi? Setiap kita mau wawancara itu banyak pendatang yang berwirausaha di Karawang gitu. Ya, Orang kemarin Karawang dari mana? Palembang ya? Iya. Bubur Joli, Bubur Joli Palembang. Dari Palembang. Ntar gua main ke sono lah. Sengaja datang ke sini dia. Daerah mana Saturas sih? berarti. Ini masih Yang kemarin tuh Tuk Jambe ya? ya masih perumahan. Itulah aku lupa namanya apa. Pokoknya daerah Nggak jauh dari sini. Ya nggak jauh dari sini lah. Jadi kenapa dari Palembang usaha ke Karawang gitu? Emang di Palembang nggak ada lahan usaha? Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Kenapa nih? Anjir, gua kayak dihujat banget ya. Lu pendatang apaan coba? Dagang di tempat orang gitu kan. Enggak gitu lah. Enggak gitu. Kan Indonesia kita. Gua juga warga negara. Ya, gimana? Awalnya kalau gua tuh bukan iseng sih, emang ngisi karir doang sih, ngisi karir di dunia kopi di Karawang 2014. Cuma karena emang perkopian di Karawang di 2014 itu emang masih sedikit, nggak ada kalau nggak salah dulu. Ada, cuma udah hilang Pak. Iya. Itu gue sempat kerja di pabrik. Sempat 1 tahun gue kerja di pabrik sambil merintis juga karir di dunia kopinya. Dan kenapa Karawang yang gue pilih? Gak tahu sih. Perputaran udah betah aja ya. betah. Betah aja. Karena gue di 2018 gue sempet di Jakarta. Di Jakarta. Dari Karawang gue pindah nih ke Jakarta. Ya, niti karir di Jakarta. Terus? Tapi nggak tahu kenapa balik lagi ke sini. Mungkin rezekinya ada. Rezekinya. Kalau kata agamis, kalau ke agamis kan rezekinya mungkin di sini. Iya, gitu. Oke. Tapi emang dulu basicnya ada di kopi gitu toh? Gimana? Basicnya gue di kopi. Basicnya di kopi. Emang gue anak kopi banget. Edan. Mantap. Kopi banget. Sota juga ya. Ada kopi banget. Enggak, kalau gue emang basicnya di kopi. Ngerinti di kopi ya, makanya jadi di dunia usahanya pun nggak jauh-jauh dari situ. Iya, nggak jauh-jauh dari situ. Nah, itu kan tadi 2000 berapa sih? 2014 kan kopi kan belum ada tuh kerja dulu tuh di pabrik. Kerja di pabrik 1 tahun gua. Berarti mulai genjotnya itu mungkin 2015 akhir. 16 awal ya, Karawang itu ya. Mulai bener-bener diserusin banget ya. Diserusin banget. Nah itu gimana tuh cerita awalnya tiba-tiba langsung udah ini harus diserusin nih 2016 ke sini. Apalagi dengan nggak ada komunitas waktu itu. Iya, Karawang kan kalau disebut mancing, kan kotanya kota industri nih. Mancing nih. Tiba-tiba, wah ini kopi nih kayaknya apakah itu ikut-ikutan sama kayak di kota lain yang happening kayak Bandung, Jakarta kayak gitu kan. Tiba-tiba Karawang bagus nih kayak gitu. Atau gimana nih pertimbangannya memilih kopi? Kalau ikut-ikutan sebenarnya termotivasi lah. Bukan ikut-ikutan, tapi termotivasi bahasa halusnya. Tapi memang itu peluang banget kan? Iya, peluang banget. Dan ada cuannya. Iya, cuannya karena kalau gua kenapa gua seriusin? Karena udah kalau orang mandi berenang itu udah kepalang basah, Pak. Ya udah aja lah.
Udahlah ngapain lagi? Iya, ngapain lagi lah kayak gitulah. Ya. Terus juga ada duitnya gitu kan, ada cuannya jelas. Ya udahlah, gue juga masih bisa makan, masih bisa hidup, bisa nabung. Ya udah kenapa enggak kayak gitu. Betul. Siapapun pasti mau kan kayak gitu kan, siapapun pasti mau. Tapi kalau gue karena emang pertama udah kepalang. Tapi emang basicnya di awal kopi Basicnya kan? di kopi. Kalau gua emang basicnya di kopi, ya udah pas jalan banget aja. gitu, pas banget. Kalau kata orang-orang tuh passion. Passion. Oke. Enak juga nih. Passion ya gitu kan. Termasuk orang yang beruntung karena Iya, bisa beruntung bikin banget, fashion beruntung banget. jadi penghasilan Iya, buat dia kayak gitu kan. Cuman iya tadi yang gue salut itu tahun 2016 itu 2014 ya sorry, Masih 2014 masih kosong nih Karawang, dalam artian masih rimba lah masalah kopi gitu kan ya. Kemudian bikin terobosannya itu dengan hadir di sini bawa kopi gitu kan ya. Nah terus ada apa lagi langkah-langkahnya biasanya? Langkah-langkahnya gua, nah jadi cerita dikit lah. Sedikit. Boleh disebut nggak sih sebenarnya karena kan gua Boleh dong. Boleh nih. Iya dong. Boleh santai aja. Jadi gue mikirnya tuh anjir nih kota-kota gede keren banget nih perkopiannya. Karena basically gue di kopi nih, pasti gue ngemandangnya ke kota-kota gede yang udah berkembang itu keren banget nih kayak gitu. Ya udahlah, gue buat media sosial komunitas, tapi bukan komunitas dulu, media sosialnya doang. Namanya Karawang Menyeduh. Dulu. Jadi Ternyata ini nih Karawang Menyeduh teman-teman. laku. Tersangka. Akhirnya mengakui. Pokoknya kita tuh tahu memang sering dengar Karawang Menyeduh gitu. Tapi nggak tahu tuh siapa di balik itu semua. Ternyata ini teman-teman. Nah ini dia. Aduh, tersangkanya terciduk berarti nih gue. Terus gimana nih? Setelah bikin media sosialnya? Gue buat media sosialnya doang, jadi kayak gue pancing doang nih, ngebet kayak siap ada nggak ya orang-orang yang suka kopi. Kalau misalkan di Karawang ada orang yang suka kopi, pasti searching tuh di media sosial, karena waktu itu kan salah satu media sosial Instagram itu kan lagi up-upnya tuh, lagi up banget kan. Makanya gue main di Instagram namanya. Ada nggak nih? Ternyata sedikit lah, presentasinya sedikit banget, nggak sesuai dengan expect. Ya udah gue terjun langsung, gue langsung terjun kayak gue calling teman-teman yang punya coffee shop juga di luar Karawang yang punya bahan baku. Ya udah gua buat event pertama di Karawang itu namanya International Coffee Day tahun 2016. Itu di Karangpawitan. Pas menjak event tersebut barulah Ramai ketahuan ya. Ketahuan nih. Manusia-manusianya yang suka kopi. Bukan suka kopi sih, maksudnya kalau dulu lebih ke kayak penasaran. Oh iya. Ini kopi pahit tapi lu jual mahal kayak gitu. Iya. Ini kopi pahit banget, Tapi lu jual menurut mahal. mereka. Iya. Kenapa lu jualnya mahal? Iya. Sedangkan kopi-kopi di warung cuma 1.000 perak, enak, Iya, manis. yang manis gitu Nah, ya. iya kayak gitu kan. Nah, itu penasaran mereka, banyak yang penasaran. Barulah di sana kita ngerasa Edukasi. ini peluang gua nih. Oh. Ya, gua edukasi, gua ngebet, gua kasih aware nih biar mereka aware ke gua, ke kopi objektifnya. Ya udah edukasi. Apalagi di Karawang itu jarang banget yang namanya barista, masih sedikit banget pada saat itu, dan gue punya sedikit kemampuan itu gue bisa ngelatih, jadi gue edukasi dengan seni-seni. Latte ya. Ya, seni-seni. Jadi orang penasaran tuh, bang kok bisa digambar sih, bang kok ada bisa nulis nama kayak gitu, by request segala macam. Nah itulah yang gue kembangin biar mereka aware ke kopi tadi. Gue jadi terinspirasi, keren juga nih ya. Maksudnya dia menciptakan pasar. Iya, Tapi riset dulu. Riset Ya. dulu, Di riset setting terus riset ibaratnya bikin media sosial, riset nih maksudnya cari orang yang searching kopi ada nggak di Karawang gitu kan ya. Ternyata sedikit. Akhirnya bikin event. Akhirnya gue terjun langsung, mau nggak mau gue ke lapangan. Waktu itu usia berapa tuh? 2016. Sekarang gue 25, berarti sekitar 19 atau 18 20 ya? tahun ya. 19 atau Atau oh ya. 19 atau 18 sih. Oke, di usia semuda itu bikin event Internasional. terus internasional perkopian, dan Pertama di Karawang. Skill bisnisnya memang udah tinggi kayaknya deh. Soalnya kan artinya perlu pemetaan pasar, mancing dulu pasar kayak gimana, sampai akhirnya ya udah dibikin aja. Gila nggak tuh usia di mana
usia 18, 19 yang Boleh mungkin ngapain tuh? Spontan aja sih Pak, itu spontan aja gue spontan Nggak, mungkin maksudnya. karena dia merantau, kebutuhan pepet butuh duit Nah, gitu. itu karena butuh apapun dilakuin asal halal. Asal halal. Oke. Gitu. Jadi habisin duit. jadi buat teman-teman yang masih muda dan bingung mau ngapain, cobain deh buat berbisnis apa aja dulu kayak gitu nih. Betul. Belajar dulu di usia seperti itu. Mungkin aja teman-teman punya passion di bisnis kayak gitu ya. Kayak gitu. Oke. Terus apa lagi nih, Dek, yang bisa kita ulik nih, Dek? Tadi kan bikin event. Nah, sekarang kita Tapi gue bikin eventnya dibantuin ya, maksudnya banyak iya. orang yang Banyak support orang, gitu. banyak banyak orang. banget. Hasil kolaborasi ya. Kolaborasi satu komunitas itu dulu udah ada isinya. Oh. Ya, ada beberapa kedai. Ada beberapa kedai. Akhirnya ada beberapa kedai yang masuk. Ya udah gue terjun langsung nih ke lapangan. Gue bikin International Coffee Day karena bertepatan Hari Kopi Dunia. Hari Kopi Dunia. Oke. 1 Oktober 2016. Iya. Oke, itu background dari Jojo ya. Nah, Iya. sekarang kita ulik usahanya nih. Ya. Nah, dari tadi nih ada nomor di depan nih. Ini apa? Brandnya dulu nih ya. Iya. Apa nih brand yang dibawa sekarang? Kenalin ini kopi. Kenapa harus dikenalin? Kan udah tahu Kenalin ini kopi. Iya. Kan ini udah kopi, ngapain dikenalin gitu? Oke, kenalin ini kopi. Ini ada juga desain Logo. logonya. Ini juga desain packagingnya. Iya, didesain sama partner gue sendiri, Ardika. Oh, di dot. Oke, di dot ya. Iya. Makanya kita wawancara di dot ya. Emang dia bisa ngedesain sih. Ada manfaat lah ya. Oke, kenapa nih pilih nama kenalin ini kopi? Jadi dulu nih sebelum ada kenalin ini kopi nih, gue ceritain dulu nih ya solusinya. Jadi gue tuh kerja di orang, tapi gue ada sampingan yang namanya tuh nge-training, suka dipanggil buat training. Terus kalau misalkan ada orang yang mau buka coffee shop, gue dipercaya sebagai starting up konsultan kayak gitu. Ya, gue dipercaya buat nge-handle starting up dia. Oke. Jadi ada beberapa project yang udah kelar gue kerjain, tapi mereka bingung. Yuk, kalau gue ngontek lu kemana sih? Kalau gue mau ngasih referensi ke orang lain nih. Oh iya. Kayak gitu. Ya, Karena mereka siapa gitu? Iya, ke mana sih? Dan seketika gue mikirnya karena nama Instagram gue kenalin saya Jojo. Jadi ya udah gue buat media sosial lagi, sama seperti kasusnya kayak Karawang Menyeduh, iseng-iseng doang Karawang karena gue syuting menyeduh, ya udah Karawang Menyeduh kayak gitu aja. Kalau kenalin kopi karena Instagram gue kenalin saya Jojo, ya udah gue kan sering kalau misalkan gue ngebar, gue kata orang karakternya itu sering kayak nih kopi yang lu suka tuh kayak begini. Iya. Setelah mereka, kalau gue biasanya ngebar itu gue tanya dulu, lu sukanya kayak gimana sih, asem, pahit atau kayak gimana sih. Nah setelah mereka ngasih tahu, gue baru ngerekomendasiin. Jadi gue kayak ngenalin kayak gitu. Terus juga gue hobi kayak sharing, edukasi kayak begitu, hobi banget. Jadi dan kebetulan juga nama Instagram gue kenalin saya Jojo, udah kenalin kopi. Berhubungan dengan Instagram gue sebenarnya sih Pak, namanya tuh sih. Jadi Sesederhana itu ya? sederhana itu sebenarnya, sesimpel itu karena Instagram gue kenalin saya Jojo. Ya udah, kenalin di kopi. Kenalin kopi kayak gitu kan, karena gue main di kopi. Seberapa penting sih logo di mata owner kenalin ini kopi gitu? Kenapa harus pakai logo juga gitu? Kenapa nggak usah pakai logo lah gitu? Jualan mah jualan aja gitu. Iya, jualan aja ya, kenapa ya? Karakter sih Pak. Nah. Pentingnya itu branding kita. Kalau misalkan branding kita nggak ada karakter dan orang nggak tahu secara visual, orang nggak bakal ingat, susah diingat branding kita, dan itu bakal cepet banget. Kayak gue main nih misal ke seblak banyak dong, tempat kopi juga banyak dong. Iya. Kayak gitu kan. Tapi kalau kita punya logo, punya karakternya tersendiri, orang bakal inget. Walaupun orang ke kedai yang lain nih, wah gua inget nih, pasti dia bakal mikirnya, wah gua kemarin di tempat yang kayak begini rasanya nggak kayak begini nih. Iya, kayak begitu. Nah tempat kemarin itu apa kayak gitu kan. Nggak ada namanya. Iya, nggak ada namanya kan, apa kan kayak gitu kan. Karena kita punya branding, karena kita punya logo yang bisa diingat sama orang, ya udah pasti mereka cepat lah ingatnya. Jadi betul. gimana Dek? Jadi gini ya. Jadi kenapa penting logo itu? Karena tadi kalau misalkan teman-teman jualan keripik tempe, terus dicobain sama orang, wah ini enak, tapi pas di kemasannya ini keripik tempe apa? Merek apa gitu. Nah makanya dengan adanya logo, orang jadi tahu itu identitas. Oh
ini keripik tempe kenalin tempe misalkan. Kenalin ini tempe misalkan. Oh, dicarilah di media sosial, di Google gitu, kenalin ini tempe. Oh, di Karawang. Oh, ini nomor kontaknya. Bisa pesen kayak gitu. Kalau nggak ada itunya, ya orang nggak bisa repeat order kayak gitu ya. Nah, ibaratnya ada raga pasti ada namanya. Iya, udah Benar banget itu. Ada cowok, ada cewek, pasti si cowok sama cewek itu punya nama. Iya. Simpelnya gitu. Benar. Kalau bisnis ya perlu melek dengan brand identitas kayak gitu ya. Kayak gitu ya Bang ya. Nah, seperti yang kita sering bahas di video-video sebelumnya kan, bahwa brand itu penting gitu. Betul. Buat mengenalin ke follower kamu atau ke customer kamu seperti itu. Oke. Kenalin ini kopi. Nah, si kenalin ini kopi itu pertama ngenalin ke customer gimana tuh? Apanya tuh? Ya kenalin awalnya gitu. Ngenalin awalnya. Susah nggak sih? Menjual ini kopi Banget sih. itu Banget karena hampir rata-rata 99% kedai kopi di Karawang itu mencangkup kebutuhan masyarakat. Maksudnya kayak non coffee semua disikat, makanan semua disikat, menunya di dalamnya. Tapi sedangkan kita sendiri mengambil resiko. Di awal kita ngambil resiko, ya udah kita jualan kopi doang. Menunya dua kategori doang, black sama white. Dan di white-nya itu kita ada 3 menu, di black-nya juga ada 3 menu. Kayak kalau misalnya di black-nya kita punya V60, Tobruk sama Delter. Kalau ini apa nih? ya. Kalau itu milky. Yang Itu minum milky. apa? Itu V60, tapi V60 di jet. ya? Iya. Ini milky ya? Milky yang varian rasa apa? Vanilla, dia vanilla. Jadi kalau yang white ini aku punya unggulan itu 2, creamy sama milky. Jadi perbedaan creamy sama milky itu adalah mencangkup 2 komposisi menu kopi yang pada umumnya. Itu kalau misalkan si A-nya pernah dengar cappuccino atau latte. Pernah dengar kan cappuccino atau Iya, latte? tahu. Itu kita cangkup di sini. Kalau milky itu lebih ke arah latte. Oh, Smooth. iya. Kalau cappuccino, kalau yang creamy itu lebih ke arah cappuccino. Iya, Itu iya. lebih ada tekstur. Kalau latte ini dia paling kan kadar susunya lebih banyak ya. Nah, itu yang milky. Kalau yang creamy dia lebih ada tekstur, lebih berasa lah di mulut itu. Iya. Itu brand identity kita untuk di menunya. karena aku bukan pecinta kopi, tapi menurut aku enak-enak aja sih. Tapi enak sih. Anda bukan tukang ngopi sih. Kalau saya mah middle lah gitu. middle ya. Tengah-tengah lah ya. Tengah kopi, teh, Sikat. susu, sikat kalau saya gitu. Punya apa Cocok ya? banget buat orang yang first wave. Apa tuh? First wave itu orang yang baru kenal kopi. Iya. Latte itu latte, yang manis-manis cappuccino. lah kayak gitu. Itu cocok banget yang milky. Ntar lama-kelamaan gue jatuh cinta sama kopi. Wah, asik. Aduh. Kalau yang lidahnya udah mulai pengen kenal rasa tekstur kopi, rasa-rasa kayak asem, pahit, strong gitu, udah mulai deh. Iya. Tapi meskipun aku belum kuat sama americano atau espresso itu, wah nggak kuat. Yang Pahit bol banget kayak ya. gitu ya, yang bol Nggak banget kuat ya. itu, ngeri. Katanya sih bikin melek ya itu ya. Iya. Maksudnya jadi Dan- nggak tidur itu. Tadi ada yang menarik deh, di saat orang-orang itu tadi menghantam semua menu ada gitu ya, pasar dengan makanannya ada, Mainstream lah ya. minuman yang lain juga ada, misalkan minuman kekinian ada, tapi ini kenalin ini kopi cuman ngambil 2 menu doang. 2 menu Dan Tok, berhubungan gitu ya. sama kopi. Ya apa nih nilai lebih dari yang ditonjolkan sebetulnya? Dan respon pasarnya gimana? Respon pasarnya pas di awal atau sekarang nih? Di awal lah. Di awal Kita lah, ya. bicara di awal Iya, pasti. bisa. Kita bicara pahit-pahitnya dulu. Kalau di awal susah diterima masyarakat sih. Susah diterima. Sering banget gua kayak ngebar sama barista gua sama karyawan gua. Ada orang datang nih, rame datang. Mas, mau lihat menunya dong? Kita kasih tahu menunya. Terus dia bilang, selain ini ada lagi nggak? Nggak ada. Terus dia cabut lagi. Nggak jadi nongkrong di kita, nggak jadi beli kayak gitu. Itu banyak banget sih. Jadi kayak perjalanan kenalin kopi dan tim buat kayak ini loh yang lu cari itu seperti ini loh kayak gitu. Jadi lebih ke kayak kita narik sih, lebih kita yang narik. Ya, yang bukan kita yang ditarik. Bukan kita yang ditarik. Bukan kita yang ditarik, lebih ke kayak narik. Keunggulannya itu kita mungkin berkomunikasinya sih. Berkomunikasinya kita ngejelasin bahwa kita branding kita ini, si kenalin kopi ini, kita konsepnya seperti ini. Dan kita mempunyai menu ini kenapa? Karena kita seperti ini. Jadi kita ngejelasin apa? Ibaratnya mengedukasi terus. Ya, mengedukasi terus sampai pada akhirnya 2 bulan berjalan, semua banyak yang tertarik bahwa kita mempunyai karakter kuat nih di sini. Kayak gitu. Nah,
ini persis banget kayak kebun desain. Ya. Menciptakan pasar dan menarik. Iya Ya, enggak? kita edukasi tiap hari tanpa henti saudara-saudara. Agar mereka mengerti gitu. Dan karakteristik anak muda itu memang idealis teman-teman ya, idealis. Jadi Kita masih muda ya? Ya, Kita masih muda. meskipun lahir doang kok. pasar itu pesaing itu wah hantam ini hantam itu, tapi kita nagen gitu ya ibaratnya. Dengan karakter kita. Dengan karakter kita punya sesuatu yang kami tawarkan loh, yang spesial Iya. gitu. Nggak ada di tempat lain. Ya sama kayak yang kemarin juga di Dot juga sama kan Dot. Nah, di Dot juga sama. Dia nawarin, wah yang ini teh apa Thai tea. Tapi dia tetap Gimana menjelaskannya? Ya udah Bu, ini Cobain kalau Ibu suka nanti balik lagi sini. Susah menjelasinnya kayak gitu. Oke. Memang karakteristik pebisnis muda harus idealis, tapi dia juga Kreatif lihat juga lah. kreatif sama Pinter riset kayak pasar kayak gitu juga. Pinter juga di situ kan di awalnya. Kayak gitu teman-teman. Apalagi nih, Dek? Oke, tadi kan kita udah bahas nih kenalin ini kopi. Awalnya itu gara-gara kenalin ini Jojo. Saya. Terus dia punya dua apa? Menu. Dua menu ya, black sama di barnya. blue, Black sama white. gitu, White. black sama white. Nah, terus yang mau saya tanya, modal awal. Biasa. Bongkar dapur nih. Enggak, kita modal awal banget itu pas waktu awal-awal gitu. Iya, soalnya Awal-awal apa nih? Kalau awal-awal ngebuat branding ini gue nggak ada modal. nah itu juga dijelaskan kenapa nggak ada modal bisa bikin ini, soalnya banyak juga kan rekan-rekan UMKM yang lain gitu ya, modalnya berapa? Dulu saya cuma 20.000. Serius ini 20.000 tapi omset bisa sampai 10 juta sekarang dengan proses 2 tahun gitu. Kok bisa gitu kan? Nah ini tadi Tanpa modal kan? Tanpa modal tuh gimana gitu cerita? Brand bukan kedai ya, bukan Oke. kedai. Oke. Kalau brandnya itu awal mulanya gue nggak ada modal, tapi gue punya kemampuan. Oke. Gue punya strength yang dimana gue bisa gue ngerti soal kopi, gue bisa ngerti soal nyusun menu-menu kopi, terus gue punya channel-channel supplier kayak gitu. Jadi gue dipercaya sebagai pertama training. Jadi ada kedai kopi yang baristanya masih pemula. Kalau bahasa orang kan pemula. Ini nggak ada yang pemula, nggak ada yang hebat. Ya, Kopi mah belajar luas lah. Belajar bareng-bareng. Iya, luas Menerus ya? Luas banget kalau kopi itu. Gue dipercaya buat nge-training si baristanya itu. Nah, dapat duitnya dari hasil jasa gue, ya kantongin tabung gitu. Tabung. Terus juga gue ngerjain project starting up, kayak misalnya Jo bantuin gue dong, gue harus beli alat apa aja dan alat, karena kan kalau misalkan kita nggak ngegunain jasa konsultan kayak gitu, apalagi kita buta banget nih, misal si pengusaha itu buta banget sama dunia perkopian, tapi dia pengen buka coffee shop. Nah, dia misal ngambil resiko yang gede tuh kayak, wah gue beli alat ini segala macam, ternyata pas realitanya pas di lapangan si alat tersebut nggak kepake, dan itu sayang banget. Jadi waste juga kan, dan over cost juga kan. Nah, itulah guna jasa gua biar bisa manage untuk di awalnya itu belanjanya itu tepat dan efektif lah, intinya kayak gitulah. Nggak, karena Efektif lah. ini berarti bukan tanpa modal, tetap ada modal, tapi modalnya channel, itu supplier, terus dia punya jasa konsultan, skill. Iya, punya skill. kayak gitu. Modalnya adalah Punya skill, kemampuan gitu. lah Nah, modalnya. itu juga bisa dijadikan modal, kalaupun kamu tidak punya uang, bener gak? Iya. Bener banget. Jadi jangan pernah takut kalau orang-orang bilang gue pengen usaha tapi gue nggak ada modal. Lu ngomong itu modal. Ya. Lu ngomong itu modal, komunikasi lu itu udah modal. Betul. Komunikasi. Modalnya untuk apa? Market lu. Betul. Jadi nggak ada alasan kalau misalkan, aduh pengen bisnis tapi nggak punya modal. Diri lu itu modal lu sendiri Udah gitu ya. modal, Iya. udah modal gede. Tinggal modal lu gede, cari di mana peluang-peluang lu, ciptain, bikin relasi sebanyak mungkin, cari channel yang mungkin lu bakal dapet di situ gitu ya. Kalau nggak Oke. punya modal juga, jual ginjal. Nah, terus sampai bisa nabung, kemudian bisa ini nih. Nah ini unik nih. Dulu sempet di 2019 awal kalau nggak salah, karena gue sendiri nih, awalnya kan gue sendiri. 2019. 2018 ke 2019 itu sebelum gue ketemu sama partner the best gue yang sekarang ini. Oke. Gue sempet jatuh, manajemen berantakan, semua berantakan. Kayak misal waktu gue yang harusnya di pagi itu gue harus ngerjain apa, gue malah ngerjain apa kayak gitu. Nah itu gue jatuh, sempet sebenernya gue jatuh. Terus gue ketemu lah sama partner gue yang sekarang ini, itu si Didot sama
masih Teguh. Dan kita starting untuk ngerjain project baru yang namanya barnya, slow bar, yang kita sebut slow bar. Dan untuk modal awalnya tuh slow barnya itu nggak tahu nih, orang bakal nyangka atau bilang gua bohong atau bilang gua munafik atau nggak percaya, terserah kalian. Kita modalnya kecil banget. Kecil banget. Itu bisa dibilang untuk coffee shop yang sebegini itu modalnya 30 juta doang. Semuanya. Iya. Ini yang di sini sampai ke depan tuh. Enggak, kalau dulu kita masih depan doang. Oh, depan doang. Depan doang sampai kita kayak waduh, Diputer ya. Kalau ini hasil sekarang muter ya. Iya, hasil sekarang muter dari internet Anjir, ya. 30 juta. 30 juta. Tapi kalau ini nyewa atau peralatan. ini nyewa, Bang? Kebetulan punya partner sendiri kalau punya tepat. partner. Iya, punya partner sendiri. Jadi kita sewa ke partner juga. Jadi ada apa ya? Ada keringanan lah kayak gitu. Ada keringanan lah dari Partner yang bertiga itu bukan? Iya, salah satunya itu si Didot yang punya yang ini. ruko ini. Jadi kayak ngecat, wah kita ngecat nih. Harusnya kalau orang kan bayar jasa orang buat ngecat. Kalau kita enggak, kita ngecat sendiri. Dibayar nasi padang dari duit sendiri juga. Buat makan siangnya, ngecat sendiri, semua kayak ngebangun gudang dan yang lainnya, terus ngegunain link-link gua sendiri juga buat beli peralatan yang low budgeting yang harusnya orang misal belinya si alat A itu 200.000, ini gua bisa dapetin cuma 100.000 kayak gitu. Jadi nge-press budget banget. Ya, dengan cara itu nge-press budget yang harusnya 60 juta cuman jadi 30 juta dan sampai starting up-nya itu pas opening kita sisa tinggal 20.000 buat kembalian. Buat kembalian orang yang jajan. Openingnya ya? Openingnya sisanya 20.000. Oh, 20.000. 20.000 perak, bayangin. Dan kita dengan ngambil resiko konsep seperti ini itu beresiko banget sih. Apalagi kan kalau misal orang pengusaha-pengusaha yang lain mungkin ada yang lebih berani dari kita dan ada juga yang tidak berani seperti kita. Kalau gua lihat orang siapa sih yang mau ngambil resiko kayak gitu, Pak? Usaha mah mau untung, bukan rugi kayak gitu kan. Tapi kita di sini ngambil resikonya itu adalah ya udah kita jual menu kayak begini aja lah, udah sesuai dengan konsep nama kita segala macem. Mau ada orang masuk atau enggak itu gimana kinerja keras kita aja deh. Gitu. Tapi dan sih 30 juta udah sih. 2019 ya itu? 2019, tanggal 7 bulan 7 2019 itu opening. Gue mikirnya buat setting aja habis lah 70 atau 80. Iya, Yang itu. dilihat sekarang ini itu hasil apa? Muter. Ya, iya maksudnya yang depan itu gitu. Iya. Itu yang depan doang, dulu sini masih rawa, Pak, kebon. Oke, mantap. Apalagi nih? Nah, tadi kan ngomongin modal ya. Nah, sekarang kita ngomongin omsetnya deh. Nah, omset awal-awal. Omset awal. Boleh omongin kejual berapa picit atau ini? Mau nominal boleh pas di awal ya, pas launching Enggak, gitu. ini biar memotivasi teman-teman aja gitu. Atau misalkan keluar berapa piece produk kayak Lu gitu. salah lu mau desain itu. Kalau sekarang kan mungkin hasil proses kita bisa lihat ya, di sini udah lebih banyak bangunan, udah lebih Asetnya bertambah lah. asetnya bertambah seperti itu. Artinya ada terus pas nah di awal-awal tuh kayak gimana sih gitu? Di awal-awal omset ya nominal aja, nominal. Boleh. Ya, asik. Bingung kalau misal per cupnya itu bingung. Asik. Iya, bingung. Kalau awal-awal pernah ngerasain cuma keluar 5 cup doang, pernah. Terus kalau nol banget sih belum pernah, alhamdulillah belum pernah. Mantap juga sih. Kalau nol banget belum pernah. Karena sebelumnya gue emang udah ada pasar sendiri. Jadi udah ada ibaratnya Circle lah, udah ada circle, ada teman-teman dekat yang sering kesini kayak gitu. Ada fanbase ya? Buset, enggak main base Bapak. Enggak sebegitunya juga ya. Apa? Maksudnya gue punya teman-teman yang suka ngopi, suka nongkrong juga. Jadi ya udah gue undang ke sini, ya udah main di tempat gue aja deh. Kayak begitu. Jadi kalau misalkan nol banget itu alhamdulillah jangan sampai ya amit-amit enggak pernah. Tapi kalau misalkan nilai terkecilnya itu gue pernah ngerasain jualan cuma 5 cup doang satu hari. 5 cup. Pernah ya? Pernah banget itu. Dan mulai dari omset per harinya itu rata-ratanya cuma 100.000, 200.000, naik ke 400.000, naik ke 800.000, Sampai yang rame 1,5 juta sampai lebih per harinya itu rata-ratanya, sampai dan yang lainnya juga. Ya banyak sih prosesnya sih. Itu per hari ya? Ya per hari. Per hari. Yang paling kecilnya itu di kisaran 5 cup. Oh, 5 cup tadi bisa nyampe 100 ribuan ya. Nih,
buat teman-teman jangan pikir usaha itu gampang. Sama ada risikonya juga gitu. Ini tuh hasil dari yang sepedih itu 5 cup gitu sehari. Buat operasional aja nggak cukup ya, gimana biaya karyawan gitu kan. Pikirnya ya, listrik aja nggak cukup ya. Kita juga pernah ke satu bulan cuma satu logo. Iya memang 2018 tuh. Berat banget sih, berat banget. Memang ada masa yang sesulit itu, tapi Tuhan itu maha adil memang. Ya ada masa dimana kita juga menikmati yang besar-besar tadi. Betul, ada yang besar-besar, ada yang pahit gitu. Tinggal bagaimana kita memaintain saat di bawah, kita tetap semangat, tetap berinovasi ya. Di atas kita tetap juga komit bahwa kita belum tentu seperti ini terus. Iya betul. Jadi terus mempersiapkan diri kayak gitu ya. Terus mempersiapkan diri. Oke. 5 cup ya, 5 cup. Bentar, kalau ini ya itu roast bean, hasil dari roastingan kita sendiri. Kalau kenal ini kopi itu lebih fokusnya di bidang supplier. Nah, kita bahas. Nah, sekarang kita bahas Supplier. proses bisnisnya. Iya, proses bisnisnya itu apa sih andalannya sebetulnya gitu. Jadi kalau kenal ini kopi itu emang dikenalnya sebagai roastery. Apa tuh, sorry? Roastery itu yang roasting kopi dari green bean tadi. Yang dari si biji hijau kan, kalau misalnya awal mula Dibakar lah ya. Ya dibakar lah, pemanggangan, ngerosting, bukan ngerosting stand up Bapak ya. Iya. Bukan ngerosting stand up ya. Ini ngerosting kopi, pemanggangan lah dipanggang. Kalau bahasa Sunda itu nyangrai. Nah, nyangrai ya, nyangrai kopi. Kalau gua emang lebih fokusnya di bidang supplier. Jadi kita nyuplai ke kedai-kedai yang lain, tapi kita nyuplainya cuma kopi doang, nggak ada bahan yang lain. Nggak ada bahan yang lain. Jadi si roast bean aja, mau blend, robusta, single origin dan yang lainnya kita semua ada kayak gitu. Oh, iya yang ngerti ya. Terus yang datang ke sini pun emang mereka bisa apa tadi? Bisa nyeduh sendiri ya? Oh, bisa banget. Nah ini aku baru nemuin teman-teman di Karawang khususnya kayak gitu ya. Yang dimana si kedainya itu membolehkan orang-orang membawa makanan dari luar, terus boleh bawa bubuk ataupun dari luar juga dari boleh. luar. Gitu. Di sini numpang nyeduh aja lah gitu, jasa nyeduh aja lah kayak gitu lah. Numpang nyeduh aja lah atau apalah kayak gitu. Boleh banget sih. Boleh banget karena emang itu value orang-orang kita juga yang di dalam kita, internal kita kayak gitu. Nah, ini buat aku unik banget teman-teman. Soalnya kok ada gitu orang yang owner yang membiarkan orang lain membawa makanan ataupun ya cuman minuman dari luar mentahnya aja, di sini cuma nyeduh kayak gitu. Kan mungkin di sini nggak semuanya ada atau semuanya ada. Ini kan Cikuray dari Garut kayak gitu ya? Iya, dari Jawa Barat. Aceh, kita main semua, Nusantara semua. Oh, Nusantara ada semua. Tapi kita gantinya itu per 2 minggu. Jadi kalau misalkan 2 minggu ini kita udah main si biji kopi ini, mungkin di 2 minggu ke depan kita ganti yang lain kayak gitu dari daerah lain. Gitu. Jadi supply ini hanya 2 minggu. 2 minggu selanjutnya ganti, baru nanti mungkin beberapa minggu lagi ada lagi kayak gitu. Tapi ada juga yang setiap hari ada, kayak Cikuray sendiri itu setiap hari ada. Karena banyak bestseller ya kayak gitu. Bestsellernya itu selalu ada kayak gitu. Oke. Dan bisa juga dari konsumen juga, kalau misalkan dari konsumen dari kedai Jo, gue pesen nih, tapi kopinya gue dari daerah sini ya, dari daerah sini berapa kilo, dari daerah sini berapa kilo, itu juga bisa request kayak gitu. Itu bisa request juga, bisa dicariin lah kayak. Oke. Ya, suka customer lah datang ke sini mau ngapain juga gitu. Juga aja asal jangan nginep di sini ya. Nginep juga ada. Ada. Kalau misal kehujanan kan mereka bisa biasanya nginep, tidurnya di kursi. Gitu. Nah, asal sopan aja. Modal udah, omset udah, strategi udah, apalagi nih Dek? Nah, yang terakhir nih mungkin buat teman-teman UMKM, kira-kira ada nggak nih tips buat yang mau usaha gitu? Bisnis nih dari ownernya, kenalin ini kopi kayak gitu. Sebagai sosok yang masih muda di usia mungkin kisaran 25 tahun gitu ya, udah meniti karir selama 6 tahun atau 7 tahun di bisnis kopi. Pengalamannya, tipsnya buat teman-teman yang pengen bisnis gimana nih? Kalau gua sih pesannya itu lu harus sistematis juga sih, sistematis dalam arti
lu harus bangun dulu nih langkah-langkah lu nggak bisa kayak lu punya duit terus usaha dan itu pasti laku, itu belum tentu. Itu tuh lu harus bangun kayak startingnya dulu, terus kalau secara sistematis itu ada yang namanya bet, umpannya dulu, terus ke awareness, desire, interest, sampai ke actionnya kayak gitu kan, itu secara sistematis. Ini belajar di mana bisa begini? Ya itu aku penasaran itu. Iya. sampai bed, awareness, brand itu. Soalnya di usia tadi 19 19 tahun udah ngerti yang kayak gini, ngeri gitu. Kalau gua sharing belajar juga Google segala macam, di YouTube juga gua pelajarin semua lah, karena ilmu itu nggak bisa lu patokin dapat dari satu lubang doang. Banyak lubang yang lain. Visi oke, tetap tujuan akhirnya oke, tetap bakal sama, pengennya sukses, tapi misinya itu berbeda. Ibarat lu mau ke daerah mana nih, misal lu ke luar Bandung, kota, salah. ya ke Bandung itu banyak banget jalannya, banyak banget sampai ke titik di Bandung tersebut. Oke, tadi tipsnya apa aja? Bet ya kan? Ngebet lu, Bet. lu harus ada umpan dulu nih, Oke. umpannya dulu. Pertama ngebet. Dan gimana caranya umpan lu itu bisa aware ke konsumennya, ya awareness tadi. Nah, Ketika semua orang udah aware, lu bangun strategi yang dimana orang udah suka nih sama brand Nah. lu harus gimana lagi sih langkahnya? Ya lu harus kasih, kalau di dunia kopi, kalau di gua itu hospitality, kenyamanan. Oke. Lu harus kasih Pelayanan ya? kenyamanan ya. Lu Ya. harus kasih kenyamanan yang dimana ketika lu udah ngasih kenyamanan, si konsumen itu pasti repeat order kok. Oke. Balik lagi tadi kata gue tadi, ketika lu bangun sebuah bisnis, lu harus bangun sistematisnya dulu, strateginya dulu, langkah-langkahnya yang harus lu perhatiin. Jangan sampai ketika harusnya lu ngelewatin langkah bad dulu, tapi lu ketika udah di action itu belum. Iya. Action itu terakhir, last. Ya. Ketika semuanya udah berjalan, udah repeat order, action itu last. Oke. Oke. Nggak. Ini Bakal keren banget sih. Banyak kan orang-orang yang langsung ya udah usaha, action aja, dagang ini. dagang aja. Karena kalau, nah, gue pernah ikut bukan ikut seminar, tapi ikut seminar tapi secara online. Bukan, maksudnya tuh bukan gue datang ke tempat dan yang lainnya. Gue secara online. Itu ada, gue lupa namanya itu. Ada yang bilang kalau dalam lu berbisnis bukan soal apa yang lu jual, tapi siapa yang beli. Itu dia sering kita bahas juga. Bukan apa yang lu jual, tapi siapa yang beli. Nah, itu yang harus lu pikirin, siapa yang beli. Oke. Bukan apa yang lu jual. Oke, lengkap banget, ini daging nih. Ini daging. Kalau Udah nggak sih? kemarin juga dari orang Palembang juga ya. Bubur Joli itu kemarin. Iya. Jadi yang pertama itu harus bet dulu ya. Kita tebar umpan ya. Umpan dulu. Setelah ditebar umpan, Awareness. mereka pada aware gak sama kita? Iya. Persentase akan awarenya itu apa berapa? namanya, ibaratnya menganggap kehadiran kita Iya, nggak sih? menanggapin nggak? Nah, kalau misalnya udah aware, mereka bakal apa tadi? Kita kasih kenyamanan ke mereka. Gimana Kita caranya? kasih kenyamanan ke mereka. Hospitality kalau di kopi ya. Kalau di kita yang terakhir nanti setelah mereka nyaman, kita kasih pelayanan, kita maintenance. Ya nggak gitu. sih? Biar Pas mereka banget. Repeat order. Dan action itu last. Nah ini nih aku tuh ini beda soalnya. Ketika banyak orang bilang action, udah action. Nah ini malah disimpan di akhir. Tapi memang pengalaman orang ini jadi apa Berbeda-beda ya? Berbeda-beda. Jadi beda-beda. Dan kata gua tadi, visi tetap satu. Ya. Misi doang yang berbeda. Jalannya ya? Ya, jalannya Nah, doang. mungkin tips ini ada juga yang cocok sama teman-teman. Karena dari sekian ribu tips yang sering kita dengarkan gitu ya, itu banyak juga yang cocok sama ini, nggak cocok sama yang ini. Ada yang cocok sama yang ini, ada yang juga cocok sama yang lain kayak gitu. Nah, kira-kira strategi ini cocok nggak sama teman-teman? Silahkan dicoba dulu aja, kayak gitu. Bener, mantap nih. Tapi gua nggak mau ngambil resikonya ya, maaf nih. Gua nggak mau nih. Itu karena apa yang gua jalanin doang. Enggak. Kenalin minum kopi. Soalnya ini baru ada yang bilang mungkin action itu last. Maksudnya itu last dari setiap Proses, gitu. Ya, betul. Oke, itu aja ya. Makasih Jo. Oh ya, kalau pengen beli kemana nih? Terakhir. Pengen beli apa tuh? Kalau Rosby-nya langsung aja, kalau misalkan online-nya itu sementara kita melalui DM doang, Instagram doang. DM belum ada Instagram ya.
Namanya di kenalin ini kopi. Kenalin ini kopi.id. .id. Sorry, ada 2. Takutnya nanti yang kedua. Kalau yang kedua nggak ngelayanin supply. Oh. Ya, kita ada cabangnya juga di Cianjur. Itu kenalin kopi 2. Kalau ini kenalin kopi .id Instagramnya. ini kan nggak belinya di kenalin kopi.id. Nah, terus kalau misalkan pengen kesini, pengen nongkrong di tempat nyantai kayak gini ya, Gimana nih? Ini kemana nih kesini? Alamatnya Jalan Ruko Puri Teluk Jambe di jajaran Alfamidi sama Indomaret. Iya. Dekat-dekat Masjid Peruri ya. Dekat-dekat Masjid Peruri. Paling Pasti sekitar- tahu lah. Atau cek aja di Google Map juga ada. Google Map. Apa Google tinggal Map ketik juga apa di Google Map? Kenalin ini kopi tapi disambung semua. Kenalin ini kopi sambung sambung semua. semua. Searching di Google Map Google teman-teman. Map. Itu ada. Itu langsung ke sini ya. Langsung ke sini. Gampang banget buat kesini. Oke, thank you banget. Udah ngobrol sama Kebun Desain nih Kang. Udah mau sharing ya. Udah mau sharing gitu Ilmunya. ya, bagi-bagi ilmunya, bagi-bagi rahasianya, tipsnya. Bagi kopi. Dan kalau suka sama video ini silahkan di like, di komen, di subscribe. Juga tadi lihat apa namanya Instagramnya, silahkan di follow. Kenalin ini kopi. Kenalin ini kopi. Jangan follow doang, pesen. Pesen juga. Pesen katanya tuh. Oke, thank you. Sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye bye.